Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kali ini akan kita bahas yaitu bagaimana pembuatan layout peta gitu ya di dalam aplikasi CAD. Latar belakang, kelengkapan suatu peta ditujukan untuk memberikan informasi yang jelas mengenai peta tersebut, sehingga pembaca peta dapat memperoleh informasi dalam satu lembar peta yang dibaca. Sebuah peta tanpa adanya nama-nama geografi hanya merupakan secari kertas yang tidak ada harganya gitu ya, karena tidak mempunyai sebuah kejelasan ataupun informasi yang bisa membantu pembaca. Dan di dalam dasar teorinya ini ada kartografi adalah seni, ilmu, pengetahuan dan teknologi tentang pembuatan peta-peta sekaligus mencakup studinya sebagai dokumen-dokumen ilmiah dan hasil karya seni. Ini ICE tahun 1973. Prinsip penulisan huruf untuk nama-nama geografi ini adalah sebagai berikut. Pertama, budaya administrasi dan nama tempat ini biasanya berwarna hitam, tetapi dapat pula dengan warna lain, misalnya kelabu apabila teks merupakan bagian daripada dasar peta di mana informasi tematik dicetak di atasnya. Dan nama bentuk relief seperti pegunungan, bukit ditulis dengan miring atau italik gitu ya, dia warnanya hitam. Dan nama perairan atau perwujudan air dengan tipe italik atau miring warna biru dan lain-lain. Dan untuk mengintegrasikan dokumen ini dalam isinya ada view, tabel, sama card gitu ya, dengan menggunakan elemen-elemen grafik yang lain di dalam suatu Windows tunggal gitu ya, guna membuat peta yang akan dicetak dengan layout. Dapat dilakukan proses penataan peta serta merancang letak-letak properti peta seperti judul, legenda, orientasi, unsur-unsur peta dalam warna Novasync 2012. Dan membuat sebuah layout ini harus menyeimbangkan komposisi, irama, white space gitu ya, dan yang lebih penting yaitu mengatur grid gitu ya dalam layout. Dan terdapat kesalahan yang sering dilakukan tanpa sengaja atau sengaja, seperti terlalu banyak jenis font, terlalu banyak efek gitu ya, terlalu banyak hiasan, terlalu padat gitu ya, terlalu banyak warna. Dan di sini mencetak gambar dengan skala layout AutoCAD gitu ya. Nah, ini pertama pembuatan objek ini adalah sebuah objek persegi dengan ukuran 1000 x 2000 dalam tab model. Nah, kemudian nanti kita langsung lakukan setting printer dan ukuran kertas gitu ya. Oke, sudah dibuat. Selanjutnya bisa kita setting printer dan ukuran kertas ya. Klik kiri tab layout untuk mengubah dari tampilan model ke layout. Kemudian Anda pilih Ctrl A untuk memilih semua isi yang ada dalam layout, kemudian ditekan delete. Klik kanan pada tab layout 1 dan pilih menu page ini ya, page setup manager. Nah, kemudian klik pada tombol modify. Oke.
setting nama printer, dia ukuran kertas dan orientasi kertas yang akan digunakan. Nah, ini di sini jadi pilih. Kalau di sini karena nggak ada printer, saya coba ke dalam format PDF gitu ya. Oke, kemudian ukuran kertasnya ini bisa kita pilih. Show A4 297 210 ya. Kemudian ini orientasinya apakah portrait atau landscape, ini bisa Anda pilih ya. Kemudian oke. Terus di sini secara default itu ada 3 tab gitu ya, pada tab model gitu ya, tab layout 1 dan tab layout 2 gitu ya. Supaya tidak keliru, rename tab layout 1 tadi yang menjadi kop A4. Ini bisa di double klik aja kalau mau buat ganti rename gitu ya, atau Anda klik kanan rename ya. Oke, selanjutnya klik kanan lagi pada setup manager gitu ya, dan modify. Ini kok di sini Anda pilih ya yang kop 4. Dan jangan lupa dipastikan lagi ya pada page setup kop 4 ya, dilihat TWG nya dan ukuran kertasnya gitu ya. Dan di sini saya pilih portrait. Oke, terus kemudian plot scale ini dirubah 1:1 gitu ya, karena skala kertas bukan skala gambar drawing. Orientasi dirubah portrait atau landscape, ini tergantung kebutuhan gitu ya. Namun kali ini saya pilih portrait gitu ya. Jika sudah, pilih OK, lalu close, maka kertas ukuran A4 sudah jadi. Nah, ini seperti ini ada garisnya. Selanjutnya step 3, gambar kop standar seperti di bawah gitu ya, gunakan perintah REC, rectangle dan lain gitu ya, garis putus-putus dan memiliki ukuran yang sama gitu ya. Kop standar berisi nama, gambar, skala di gambar diperiksa dan keterangan. Nah, ini kita buat. Ini tadi modelnya saya buat contoh aja ya, saya kasih gambar. Oke, saya masuk ke sini lagi. Oke, sudah. Kita lanjut, masukkan teks dengan menggunakan perintah multi-line text gitu ya. Ukuran disesuaikan sehingga menjadi seperti di bawah. Oke.
Oke, diisi. Selanjutnya setelah jadi nanti kita bisa buat atribut teks gitu ya, dengan menggunakan define attribute gitu ya. Nah, di sini ada define attribute di menu insert, lalu klik define attribute. Insert ya, define attribute. Oke, seperti ini. Sini saya isi Oke, ini di tag ketik nama, tidak boleh spasi gitu ya. Dan prompt ini boleh spasi. Default klik yang dilingkari warna merah gitu ya, lalu pilih comment. Oke. Dan text setting pilih middle ya, supaya text set diklik di crop gambar akan berada di titik tengah, dan untuk X-nya isi dengan 2 disama dengan tinggi teks yang telah dibuat sebelumnya. Ini saya samakan 1,4. Nanti tentukan posisi atribut seperti gambar berikut ya. Oke, nah ini di sini. Oke. Ini terlalu besar, bisa kita edit. Oke. Oke, kita buat define attribute. Ketik tag. Define attribute. Kita isi tagnya ya. Tidak boleh spasi ya, pakai underscore. Promptnya nama gambar, boleh spasi. Defaultnya isi komen. Oke. Ini kita pilih rata tengah gitu ya. Ini tadi terlalu besar, saya isi 0. Oke. Nah, oke. Kita klik pertama nama gambar. Oke ya, bisa kita geser juga. Selanjutnya copy teks nama gambar tadi yang sudah dibuat,
dan di paste ya. Oke. Oke, selanjutnya bisa di double klik ya, 2 kali yang bisa kita edit. Skala misalkan. Oke. Gambar. Oke, periksa. Oke, keterangan. Oke. Selanjutnya di sini bisa di edit atribut ya. Pilih semua objek pada layout dan jadikan satu blok dengan mentik blok ya pada komen. Nah, ini dipilih semua blok ya. Nah, setelah muncul block definition gitu ya, maka beri nama keempat. Nah, 4 pilih ya, klik pick point untuk menentukan titik base nya. Oke, atau klik pada ujung kiri bawah kertas. Oke, sudah. Nah, dan oke. Kemudian akan muncul ya jendela edit atribut diisi dengan data Anda. Nah, ini misalkan data misal ya. Nama gambar, master plan. Skalanya 1 banding
1000. Gambar oke. Bisa main pro, keterangan latihan. Nah, jika sudah di oke, ya nanti akan berubah isi atribut tadi ya. Oke, kemudian bisa kita menggunakan atribut ya pada layout 2 ini ya, ini layout 2 atur halaman seperti sebelumnya di ISO 4. Nah, ini saya coba dirubah. File PDF juga ya, ISO nya 4. Nah, ini selain A4 itu Anda juga bisa pilih yang ukuran lain gitu ya, ada A3, A2, A1, A0 gitu ya. Saya pilih portrait. Oke, terus ya bisa dihapus dulu dan insert blok dan nama blok sebelumnya. Sini insert dan insert blok. Nah, di sini ada blok yang udah dibuat tadi ya, kop A4. Kita insert, kemudian kita letakkan. Oke. Nah, nanti juga akan langsung otomatis muncul edit atribut yang terbaru, misalkan nama gambar ya, gitu ya. Oke, nanti akan otomatis langsung berubah ya. Dan letakkan modal layout baru tadi ya. Oke, nanti setelah muncul jendela edit atribut isikan informasi yang baru. Oke, kemudian di sini ya, jangan lupa menyimpan blok dengan perintah write block ya, atau wblok. Oke, ini bisa kita simpan source nya, bloknya apa, A4. Kemudian pilih bloknya ya, dan tentukan tempat filenya di sini. Jika sudah, bisa Anda pilih juga satuannya, diklik OK.